Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawari Lutfi dari kelompok 3 NIM 22060304. Kali ini saya akan menjelaskan rancang bangun sistem monitoring smart garden berbasis IoT. Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang hortikultura, terutama dalam produksi tomat yang merupakan salah satu komoditas penting, namun produktivitas sering terhambat oleh ketidaksesuaian varietas tanaman, pengelolaan hama yang kurang tepat, serta kondisi lingkungan yang tidak terkontrol. Tomat membutuhkan air dan kondisi lingkungan yang stabil untuk tumbuh optimal. Curah hujan yang terus-menerus dapat menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit, sedangkan kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring suhu dan kelembapan tanah untuk mendukung proses budidaya tomat yang lebih efisien. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis IoT yang mampu memantau suhu dan kelembapan tanah secara real time, mengotomatisasi proses penyiraman berdasarkan data dari sensor, memberikan kemudahan bagi petani dalam memantau tanaman melalui antarmuka web. Lanjut kepada teman saya untuk menjelaskan slide yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizqal Ubaidan Asik, NIM 2206603043 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan slide 4 dan slide 4. Perancangan hardware. Sistem terdiri dari beberapa komponen utama: sensor input DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, soil moisture sensor untuk mengukur kelembapan tanah, sensor hujan untuk mendeteksi kondisi hujan, controller Wemos D1 yang dilengkapi dengan chip WiFi ESP8266 sebagai pusat pengolahan data. Output pompa air untuk penyiram tanaman otomatis. Data ditampilkan melalui web server untuk pemantauan. Tambahkan diagram hardware untuk memperjelas struktur sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Cahyanata, NIM 22060329 dari kelas pagi kelompok 3. Di sini saya menjelaskan slide 6, yaitu tentang perancangan software. Sistem menggunakan perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama yaitu Arduino IDE, phpMyAdmin, NXM. Yang ketiga web server. Arduino IDE yaitu digunakan untuk memprogram Wemos agar dapat membaca data dari sensor dan mengirimnya ke server. Yang kedua phpMyAdmin dan XM digunakan untuk membuat dan mengelola basis data. Yang ketiga web server yaitu menampilkan data monitoring berupa grafik dan tabel dari hasil pengukuran sensor. Proses data dimulai dari pembacaan sensor oleh Wemos, kemudian data dikirim ke server menggunakan protokol HTTP, dan akhirnya disimpan di database untuk disimpan pada antarmuka web. Slide 7 yaitu flowchart sistem penyiraman. Sistem diinisialisasikan untuk membaca data dari sensor. Yang kedua, sensor kelembapan tanah mendeteksi apakah nilai kelembapan di bawah batas tertentu. Yang ketiga, jika kelembapan rendah, pompa air diaktifkan untuk menyiram tanaman. Yang keempat, sensor hujan akan mematikan pompa air jika mendeteksi hujan. Yang kelima, data dari semua server dikirim ke server dan ditampilkan melalui antarmuka web. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Darmawan dengan NIM 22206333. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Merahmahandi, dan saya akan melanjutkan hasil pengujian. Hasil pengujian dilakukan
di 2 lokasi berbeda selama 24 jam dengan interval pengambilan data setiap 30 menit. Hasil menunjukkan sistem yang mampu membaca dan mengirim data dengan akurasi tinggi. Tingkat keberhasilan pembacaan sensor mencapai 95%, koneksi PMOS sponsor stabil dengan keberhasilan 100%. Sekian. Nama saya Ahmad Muzaki dan Yalin dengan NIM 230603050. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa sistem berbasis IoT yang telah dirancang mampu memantau suhu dan kelembapan tanah secara real time, lalu mengotomatisasi proses penyiraman berdasarkan kondisi tanah, dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan tanaman melalui antarmuka web. Dengan keberhasilan ini, sistem dapat membantu petani meningkatkan efisiensi dalam budidaya, khususnya tomat. Saran dari penelitian ini adalah fitur pemberian nutrisi otomatis untuk tanaman, lalu penggunaan pada berbagai jenis tanaman selain tomat, dan integrasi dengan perangkat mobile untuk akses yang lebih fleksibel. Terima kasih. Bila ada kurang lebih dan salah kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.